Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita. Firman Tuhan hari ini buat kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dunia ini pasti ada setiap perbedaan, artinya yaitu laki-laki, perempuan, tuan dan hamba, dan yang lainnya. Tetapi yang kita soroti adalah tuan dan hamba, artinya ada yang level atas, ada yang level bawah. Nah, disinilah Yesus menjelaskan bagaimana kita berhubungan dengan sesama baik mereka yang berbeda dari kita, baik juga adalah mereka yang sama dengan kita. Nah, disinilah Tuhan mau menjelaskan kepada kita adalah Allah itu menyatakan di dalam dirinya kita ini bukan lagi orang yang di bawah atau menjadi budak. Kalau di orang Yahudi itu status budak itu adalah status yang paling rendah, yang disuruh-suruh bahkan nyawanya itu tergantung daripada tuannya sendiri. Terkadang mereka harus banyak bekerja tetapi mereka tidak diberikan apa yang menjadi haknya. Nah, Yesus mau membebaskan setiap manusia. Artinya Yesus mau mengatakan adalah tidak lagi menjadi hamba tetapi menjadi sahabat. Sahabat itu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Sahabat itu adalah bagian daripada hidup kita. Di dalam Amsal Salomo, Amsal 17 ayat 17, bagaimana dijelaskan tentang seorang sahabat. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal 17 ayat 17. Yesus Kristus Allah katakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya seorang sahabat dia adalah bukan sahabat ketika ada waktu-waktunya saja, tetapi menjadi saudara dalam setiap waktu. Dan seorang sahabat tidak tergantung dalam suasana, tetapi apapun suasana, apapun keadaan, dia tetap menjadi sahabat. Dan disinilah Yesus juga katakan bahwa akan menjadi saudara dalam kesukaran. Yesus mau menjadi sahabat atas umat manusia, apapun keadaan umat manusia itu sendiri. Nah, disinilah kita melihat Yesus yang menjadi sahabat kita adalah Dia yang menjadi teman di dalam kebenaran. Yang kedua, Yesus menjadi sahabat adalah mengajarkan ajaran tentang Allah, ajaran bahwa Dia adalah juru selamat. Yesus sebagai sahabat, Dia memberitakan jalan ke surga, Dia memberitakan jalan yang baik, tidak untuk menyesatkan manusia. Di sini kita mau dikatakan menjadi sahabat Yesus itu adalah bukan menjadi orang yang tertutup, tetapi dia yang mau datang kepada Tuhan. Di dunia ini, di zaman sekarang banyak sekali membuat sebuah kelompok-kelompok dengan sebutan circle-nya, sahabatnya, yang menurut dia yang selevel dengan dia, atau mungkin yang bisa menjadi sahabat yang bisa menaruh pikirannya. Nah, ada hal yang positif memang dengan hal itu, ada yang kurang baik. Artinya ketika kita hanya menganggap bahwa yang satu circle kita itu adalah satu sahabat kita, berarti kita menjadi orang yang tertutup. Kita tidak membuka pintu kepada sahabat kita yang lain. Nah, di sini Tuhan mau katakan mari menjadi sahabat di dalam kasih yang menganggap orang lain itu menjadi saudara kita. Nah, bagaimana kalau dia tidak mau menganggap kita menjadi sahabatnya, menjadi saudaranya? Ya, itu tergantung daripada hatinya, apakah dia mau atau tidak. Yang penting
adalah kita mengimani Yesus, Yesus menjadi sahabat buat semua orang. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Yesus menjadi sahabat itu adalah menjadikan kita hidup di dalam perintah Yesus. Nah, jadikanlah Yesus menjadi sahabatmu, menjadi temanmu, karena Dia akan setia di dalam kesukaranmu. Amsal 17 ayat 17. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Ajarkan kami mengimani Tuhan, Engkau adalah sahabat kami, Engkau yang menguatkan kami. Demikian juga Tuhan, ketika kami mempunyai sahabat, biarlah kami menjadi sahabat yang bisa menunjukkan jalan kebenaran, yang bisa menguatkan, dan kami bisa menegur dan teguran kami diterima. Biarlah kami ya Bapa hidup di dalam firman-Mu, karena Engkau adalah keselamatan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin.